Kalau kita milih program, kita nggak perlu kampanye. Bang, media jalan dulu. Ayo. Biasanya incumbent juga akan menyasar sisi emosional, menjanjikan hal yang lebih. Kurang dari 1 bulan, warga Jakarta akan memilih siapa kepala daerah mereka. 3 pasang calon yang berperang dalam Pilkada DKI tahun 2017 ini sudah menjual program mereka dan sudah pula setiap pasang calon saling sindir untuk menaikkan citra diri. Pertarungan di Pilkada Ibu Kota Jakarta ini terasa sangat panas dan menarik diikuti oleh mereka yang bukan hanya warga Jakarta. Maklum saja, Pilkada ini terasa bagai pemilihan presiden. Pilkada rasa pilpres, begitu kata banyak orang. Bagaimana masing-masing calon menjual diri kepada rakyat agar nanti foto mereka dicoblos pemilih pada tanggal 15 Februari 2017. Inilah penelusuran tim Realitas. Satu bulan menuju hari pencoblosan tanggal 15 Februari 2017, membuat Agus Harimurti Yudhoyono semakin giat bergerilya ke lapangan untuk menemui warga Jakarta. Gerilya lapangan memang istilah yang dipakai oleh kubu calon gubernur nomor urut 1 ini untuk menyebut aktivitas keluar masuk kantong-kantong permukiman ibu kota. Pasangan Agus Silvi juga membuat pakaian khas untuk berkampanye. Mereka menyebutnya kaos taktik cool untuk kaos berkerah warna hitam yang biasa mereka pakai ini. Agus sempat mendapatkan kritik ketika memilih tidak hadir di beberapa acara debat. Bertemu rakyat itu adalah segala-galanya, tidak bisa digantikan dengan apapun. Jadi kami meyakini bahwa gerilya lapangan itu sangat efektif dan pilihan strategi yang tepat. Agus Harimurti Yudhoyono punya cara ketika tampil di hadapan massa Jakarta. Beberapa kali melakukan stage diving atau loncat dari panggung seperti yang biasa dilakukan para artis di konser-konser musik. Gaya Agus yang melakukan stage diving ini merupakan konsep uji kepercayaan melibatkan massa. Memang Mas Agus dan Pak Silvi menginginkan sebuah gaya kampanye yang berbeda. Beliau menginginkan masyarakat bisa menikmati proses pilkada ini dengan baik dan ceria. Agus juga beberapa kali menyampaikan pidato politik di sejumlah kalangan melalui konsep acara yang disebut town hall meeting. Siap ini ada ceritanya kalau di militer. Kita semua tentu paham dan sering mendengar kalau prajurit TNI diberi perintah pasti jawabannya. Orang pun kembali mengingat gaya kampanye ayah Agus, Susilo Bambang Yudhoyono, ketika bertarung dalam pemilihan presiden tahun 2004 dan 2009. Apa yang baik yang ada, kalau Anda tanya tadi gaya kampanye Pak SBY ada ditiru, tidak ada yang salah dalam proses itu, tapi dalam metodologi kampanye Mas Agus dan Pak Silvi kami mengkombinasikan gaya-gaya kampanye yang baru. Jadi contoh kayak Smart City, Creative City, dan Green City itu seperti apa sih? Nah, di dalam town hall meeting itulah digunakan oleh Mas Agus untuk memberikan ilustrasi kepada masyarakat atau kepada rakyat Jakarta tentang detail daripada program-program yang ditawarkan. Overall paketnya itu dia menunjukkan kesan keteraturan, kesan kehati-hatian, dan kesan menjaga semacam ceruk potensial yang ingin banyak disasar adalah di pemilih sosiologis dan psikologis. Tempat kebanggaan yang sangat produktif untuk anak-anak muda. Ibu Ajah Tarmina, tampil sebentar ke sini. Di rumah Lembang ini, pasangan Ahok Jarot yang identik dengan kemeja kotak-kotak ini rutin menerima para pendukungnya yang bisa mencapai 1000-an orang per hari. Jadi ketika kita membuat panggung di Lembang untuk yang ngetes tentang minat masyarakat ke Ahok Jarot, sekalian mereka juga membawa sumbangan. Jadi kita senang kalau kemudian ada hal yang ditawarkan untuk menambah kualitas pilkada kita.
Jadi juru kampanye doh ya. Bahkan artis-artis yang terkemuka mengorganisasi teman-teman artisnya melakukan outreach ke pemilih bahkan dengan ngamen dan seterusnya. Kubu Ahok Jarot juga mengubah strategi kampanyenya ketika hari pencoblosan 15 Februari 2017 semakin dekat. Calon gubernur nomor urut 2 ini semakin aktif turun ke masyarakat, belusukan untuk menemui warga. Anies yang rajin tampil dengan mengenakan kemeja yang dimasukkan ke dalam celana ini mampu berbicara dengan bahasa yang dibungkus sangat indah. Dia pilihan diksinya itu lekat dengan ciri dia sejak lama gitu, bahwa dia akademisi yang kemudian punya kemampuan retorika yang bagus, dan itu dia manfaatkan betul selama masa kampanye, meskipun untuk di grassroots banyak tidak pas. Yang lebih pas sebenarnya adalah gaya-gayanya Sandi. Pilkada rasa pilpres. Begitulah ungkapan yang belakangan ini sering terdengar. Situasi ini membuat persaingan ketat di antara ketiga calon gubernur pasti dan memang sedang terjadi. Adu taktik, adu program, adu modal, dan semoga saja tidak terjadi adu domba. Kan menjadi pertarungan antar rezim. Orang mengatakan pertarungan Jokowi, pertarungan Prabowo dengan pertarungan Pak SBY misalnya. Itu yang menyebabkan situasinya, eskalasinya meningkat. Suhunya juga tensinya sangat panas. Dan suka atau tidak ketika ada isu yang mengiringi Pilkada DKI, kebetulan bersama dengan isu SARA misalnya, yang banyak sekarang muncul di sosmed, termasuk juga di pembicaraan masyarakat. Ini menyebabkan tensinya juga sangat panas. Isunya bukan sekedar isu pilkada, tapi isu kebangsaan. Adegan belusukan, menyapa, dan berfoto bersama warga adalah kegiatan wajib yang dilakukan para pasangan calon untuk menarik dukungan warga ibu kota. Ada kalanya mereka melontarkan program-program bombastis untuk menambah daya tarik. Apa saja program-program yang dijual ketiga calon pemimpin Jakarta di Pilkada 2017 ini? Realitas segera kembali.